Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini, kita bacakan ceritanya Bais Bibi dengan judul Berkenalan dengan Tetangga Siluman. Sahabat horor, sebelum kita dengarkan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Horor. Bagi sahabat yang punya pengalaman dan ingin kami bacakan ceritanya, boleh menghubungi kontak admin kami. Dan untuk sahabat yang ingin membaca langsung cerita ini, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Baik sahabat, langsung saja kita dengarkan cerita horor kali ini. Berkenalan dengan Tetangga Siluman. Setiap sore aku sendirian di rumah. Ibuku kerap pulang kerja setelah Isya. Bila lebih awal, ibu akan pulang menjelang maghrib. Aku yang merasa sepi di rumah peninggalan nenek yang luas ini, memilih untuk bermain ponsel di kamar. Kami orang baru di sini. Aku belum terlalu mengenal pada tetangga. Terlebih aku sedikit pemalu dan tertutup bila bertemu dengan orang yang belum dikenal. Sampai suatu hari terdengar suara dua orang remaja tengah asik bergurau di halaman belakang rumahku. Halaman belakang rumah terdapat kebun kosong yang terdapat semak-semak belukar. Ada juga pohon-pohon rimbun yang cukup tinggi. Suara tawa, gurauan remaja putra serta putri terdengar nyaring. Hingga aku yang penasaran membuka jendela kamarku dan menengok ke sumber suara. Salah satu di antara mereka memanggilku dengan suara yang serak, jauh dan menggelegar. "Anata, sini. Ayo kita main bareng. Ayo, ikut sama kami." Hah? Dari mana dia tahu namaku? Aku sedikit terkejut mendengarnya. "Ayo ikut sama kita, daripada kamu sendirian di rumah. Aku tahu kamu kesepian. Ayo ikut ke rumahku. Di sini banyak teman." Tiba-tiba gadis berambut ombak yang semula terlihat mengobrol di halaman belakang itu, tiba-tiba dia ada di kamarku, hingga membuatku terkejut dan terbelalak. Ya, mungkin dia menembus dinding hingga bisa berada di dalam kamarku secepat ini. Aku menggeleng pelan dan mencoba menolaknya dengan cara yang halus. Namun gadis itu tiba-tiba menarik tanganku begitu saja, hingga aku tak bisa lagi mengelak dan terpaksa mengikuti langkahnya. "Kita mau kemana?" tanyaku. "Ayo ikut ke rumahku dan kamu akan menemukan banyak teman," balasnya. Saat tangannya menggenggam erat jemariku, tanpa melangkah, dalam sekejap mata aku dan gadis itu tiba-tiba berada di sebuah tempat yang serupa taman bunga indah. "Aku tahu kamu enggak punya teman. Aku tahu kamu kesepian. Dan aku tahu hidupmu penuh tekanan. Ayo ikutlah bersamaku. Kamu akan menemukan kebahagiaan yang kamu inginkan," ucap gadis itu. "Aku enggak kenal kamu, tapi
kenapa kamu tiba-tiba bisa mengajakku ke sini? Kamu siapa? Tanyaku. Aku Nilam, ini Gentala temanku, jawab gadis bermata besar itu sembari memperkenalkan pemuda di sebelahnya. Jujur, baru kali ini ada orang yang mau berteman denganku. Selama di sekolah, aku tidak punya teman dan kerap dibully hingga dikunci di dalam kamar mandi. Saat di rumah, ingin kuceritakan keluh kesahku, tapi ibuku tidak pernah peduli. Ayahku pun kini sama sekali tak pernah menghubungi kami semenjak menikah lagi. Tidak apalah, mungkin mereka bisa menjadi temanku. Lagi pula mereka tinggal tak jauh dari rumah nenek. Kuanggukan kepala tanpa ragu dan tanpa rasa curiga. Ini tempat apa? Tanyaku saat menjejakkan kaki ke sebuah hamparan indah serupa taman. Rasanya aku belum pernah melihat taman seperti ini. Tanamannya pun tampak asri, aromanya pun teramat harum mewangi. Ada pohon unik, daunnya berwarna merah keunguan. Sungguh, di tempat apakah aku ini? Tadi saat di rumah, aku melihat langit hampir menggelap, hendak berganti malam. Kenapa tiba-tiba sekarang di sini hari tiba-tiba jadi cerah? Aneh sekali. Nila memberiku sebuah gelas kaf seperti es teh, tapi tehnya agak kemerahan. Dan kebetulan aku cukup haus. Tanpa rasa curiga, lekas ku minum saja. Pertemuan pertama kami sangat berkesan. Aku, Nilam, dan Genta berjalan-jalan menyusuri taman indah ini. Dan kami bertiga pun naik di perahu indah menyusuri danau yang airnya teramat jernih. Genta yang mendayung, sementara aku dan Nilam saling menebar senyum satu sama lain. Kami seperti seorang sahabat yang sudah cukup akrab satu sama lain, padahal kami baru mengenal. Gentala menepikan perahu. Di tepian danau ada sebuah kedai kecil yang sederhana. Nilam mengajakku untuk singgah dan mencicipi makanan di sana. Nilam memesan 3 porsi mie goreng serta 3 gelas minuman. Lagi-lagi es tehnya berwarna kemerahan. Rasanya benar-benar segar melegakan tenggorokan. Terima kasih Nilam, Genta, ucapku saat hendak mencicipi hidangan yang tersaji yang telah dipesan. Jangan dimakan, jangan makan itu Ananta, bentak seorang pria berwajah mengerikan, datang berlari ke arahku. Saat aku hendak melahap mie goreng yang tampak lezat itu. Wajahnya hitam legam, penampilannya seperti gelandangan, dan rambutnya pun awut-awutan. Kenapa nggak boleh dimakan? Tanyaku. Heran, aku tak menghiraukan ucapan pria itu, dan langsung saja kulahap mie goreng yang kusendok. Tiba-tiba laki-laki berambut gondrong awut-awutan itu menampik sendok yang ada di tanganku. Ia juga merebut piring yang tersaji di meja, lantas melemparnya jauh-jauh hingga makanan itu pun berserakan. Genta dan Nilam mendelik tajam dan sangat emosi kepada pria yang baru datang itu. Pergi dari sini,
jangan cari gara-gara, bentak Nilam sambil menyeringai. Kalau kamu macam-macam di sini, kamu akan celaka. Genta pun ikut bicara. Ayo pulang Ananta, kita kembali. Tempatmu bukan di sini. Ayo pulang. Pegang tanganku, kita pulang, ucap lelaki gondrong itu berulang-ulang. Enggak, aku enggak mau, pakiku. Entah mengapa, aku sudah nyaman di sini. Aku bermain bersama teman sebayaku yang baik dan rupawan. Genta amatlah tampan, dan Nilam begitu cantik. Saat di sekolah, tak ada satupun teman yang mau berkawan denganku, karena aku jelek dan kurang pergaulan. Genta mencengkram erat lengan lelaki seram itu, hingga tangan lelaki itu pun berasap. Pergi, jangan cari mati di sini, teriak Genta. Ayo Ananta, pergi dari sini, lelaki berambut gondrong itu kembali berteriak. Kugelengkan kepala menolak. Laki-laki berambut gondrong itu mengucapkan sebuah mantra, entah yang tak bisa kudengar dengan jelas. Mulutnya komat kamit dan terus merapalkan sesuatu. Nilam mencekik leher lelaki itu, namun lelaki itu tak gentar sama sekali. Pergi atau kamu akan mati di sini. Pergi, jangan ganggu kami, Genta berteriak dan mulai memukul laki-laki itu secara membabi buta. Genta menendang, ikut mencekik, bahkan mengepalkan tangan dan mendaratkannya ke pipi pria gondrong berwajah seram itu. Aku mencoba melerai mereka, namun Nilam malah mendorongku hingga tersungkur ke lantai. Cukup, jangan bertengkar, teriakku. Tenggorokanku terasa benar-benar panas dan serak. Nilam dan Genta masih terus memukuli laki-laki gondrong itu tanpa ampun. Tak lama kemudian, wajah Nilam berubah menjadi gelap dan bersisik seperti ular. Perlahan tubuhnya pun ikut menghitam bersisik. Wajah Genta tiba-tiba berubah menjadi berbulu lebat hitam. Tangan dan kakinya pun kini dipenuhi bulu lebat dan hitam. Mengerikan sekali. Mata Genta berubah menjadi merah menyala. Giginya runcing seperti gigi taring binatang buas. Kalian harus mati. Tangan Nilam yang berkuku panjang hitam meruncing itu kini mencekik leherku. Aku kesulitan bernapas karena Nilam menyerangku dan Genta menyerang lelaki gondrong itu. Laki-laki gondrong itu bertarung dengan Genta hingga Genta pun tersungkur. Dia mencoba menolongku yang diserang oleh Nilam. Genggam tanganku Ananta, ayo pergi. Laki-laki gondrong yang tubuhnya sudah lemah terseok-seok itu mencoba membantuku bangkit. Kali ini aku bersedia ikut dengannya. Kuanggukan kepala dan meraih tangannya. Saat aku menyentuhnya, sekujur tubuhku terasa panas sekali. Panas, tolong, panas. Tiba-tiba mataku mengerjap dan kulihat sekeliling. Ternyata aku berada di dalam kamarku sendiri. Di sini ada ibuku yang menangisiku. Ada juga seorang pria berbaju koko putih serta mengenakan peci berada di sini. Aku masih bingung, kenapa aku bisa tiba-tiba berada di sini, padahal kami tadi ada di taman. Nah, alhamdulillah, kamu udah
sudah sadar, Nak?" Ibuku yang tak henti menangis tiba-tiba memeluk erat. Ku coba melepaskan pelukan ibu, sebab perutku terasa mual, seolah-olah diaduk-aduk, ingin memuntahkan seisi lambung. Ku muntahkan isi perutku. Betapa terkejutnya aku dan orang-orang yang ada di sini melihat apa yang kumuntahkan. Aku memuntahkan darah dan cacing yang masih menggeliat-geliat. Itu tadi adalah makanan yang kamu makan di sana, Ananta. Tadi aku melarangmu makan, ucap Pak Ustadz. Saya kenapa, Pak Ustadz? Tanyaku terheran-heran. Tubuhku benar-benar lemas tanpa berdaya. Aku adalah orang gelandangan berambut gondong tadi, Ananta. Mereka yang mengajakmu jalan-jalan adalah jin siluman. Astagfirullahaladzim, ibuku menangis terisak-isak. Ada 2 jin yang mengajakmu bermain ke alam mereka. Yang satu menyerupai kucing hitam, yang satu menyerupai ular hitam. Pak Ustadz serta ibu bercerita jika aku telah tertidur pulas selama 3 hari dan terus menggigau. Aku tertidur menjelang maghrib sendirian di rumah. Pak Ustadz pun melarangku melamun sendirian karena pikiran yang stres dan kosong akan rawan dirasuki oleh makhluk halus. Beberapa hari setelah aku diruqyah Pak Ustadz, kami pun pindah ke kontrakan lain yang lebih aman. Hari ini ibu minta ditemani paman menyempatkan diri untuk ke rumah nenek untuk mengambil barang kami yang masih tertinggal. Saat pamanku menengok-nengok halaman belakang, paman amat terkejut melihat ada bangkai ular hitam dan bangkai kucing hitam di belakang rumah. Nah, sekian sahabat horor untuk cerita kita kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan akun catatan horor. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.